10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom teman-teman, jumpa lagi di Be With You. Nah teman-teman, sebelum kita memulai Be With You, ada hal yang perlu diperhatikan nih. Nah apa? Tanggal 28 nanti, teman-teman Komisi Remaja GKI Mangga Besar akan kembali mengadakan persekutuan remaja. Walaupun masih terbatas lewat Zoom, kami rindu dan kami mengundang setiap teman-teman yang menyaksikan Be With You untuk boleh bergabung, berkenalan. Ya, yuk kita bersekutu kembali bersama-sama, apalagi setelah pandemi ini berlangsung, jarang sekali bukan kita punya kesempatan untuk bersekutu. Persekutuan remaja nanti akan bertemakan planning bersama dengan Tuhan. Mari kita bergumul bersama-sama merencanakan langkah hidup kita ke depan dan bagaimana melibatkan Tuhan di dalam rencana itu. Teman-teman, yang penting adalah jangan lupa jamnya berubah ya. Kalau di bulan lalu kita bersekutu pada pukul 4 sore, bulan ini tanggal 28 nanti kita bersekutu pukul 3 sore. Oke, ingat ya teman-teman, pukul 3 sore. Nah, jangan lupa daftarkan diri teman-teman di link yang akan disediakan di poster nanti. Nah, oke, saya tunggu kehadiran teman-teman di persekutuan berikutnya. Teman-teman, sebentar kita akan memulai Be With You kita. Saya mengajak setiap kita untuk boleh mengambil posisi yang baik, posisi yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, merenungkan Tuhan, mendengar Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyiapkan hati kita, melembutkan hati dan pikiran kita. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak.
Shalom semua, jumpa lagi di Be With You. Walaupun kita masih bertemu secara online, tapi aku berharap kita tetap bisa beribadah dan merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada sekarang. Betapa bahagianya kita sebagai anak-anak Kristus, memiliki Allah yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dari kita, manusia berdosa. Mari dengan pujian ini aku mau ajak kita untuk mensyukuri anugerah besar yang boleh kita terima dan mengakui Yesus sebagai penebus kita oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan lebih sungguh mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
lebih bersyukur, aku mau ajak kita untuk angkat suatu pujian dengan apakan ku balas. Biarlah lagu ini menjadi rasa syukur kita atas anugerah yang boleh kita terima. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh ada lagi untuk kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kasih setia-Mu. Tolong kami untuk kami bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Guys, ketika kita berbicara tentang you are my redeemer atau engkaulah penebusku. Mari kita sama-sama terlebih dulu baca satu ayat yang terambil dari Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat 4, gue bacain buat lu orang. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Guys, ketika kita berbicara tentang mencintai atau mengasihi, maka kita akan menjadikan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai itu ada sebagai reason atau alasan untuk kita melakukan segala sesuatu. Gue inget tuh ada satu lagu ya, lagu barat tuh ngomongnya gini.
kurang lebih ya, aku akan mengarungi gitu ya setiap lautan hanya untuk bertemu dengan engkau dan memperbaiki segala kerusakan hubungan yang pernah ada di antara kita. Teman-teman, itu satu bagian yang menunjukkan bahwa si penyanyi itu benar-benar mencintai orang yang dicintai atau orang yang dia benar-benar kasihi gitu ya. Sehingga wanita ini, karena penyanyinya pria ya, oleh karena itu wanita ini benar-benar menjadi alasan untuk dia melakukan segala sesuatu. Yang penting gitu ya, just to be with you. Yang penting aku selalu bersama dengan engkau. Nah teman-teman, di dalam bagian firman Tuhan ini, firman ini diberikan, diucapkan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang ada di dalam pembuangan. Kalau kita lihat di dalam pasal sebelumnya itu berbicara tentang penghukuman yang akan diterima oleh Israel karena apa? Karena dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan tuh mau bilang gini, sekalipun engkau dihukum, sekalipun engkau mengalami apa yang namanya kesusahan, kesulitan sebagai akibat dari dosamu, tetaplah kamu jangan lupa bahwa aku ini mengasihi engkau. Keadaan yang menyulitkan di sekitarmu, keadaan yang terjadi di sekitarmu tidaklah menghilangkan, tidaklah membuat engkau menjadi pribadi yang aku buang, yang tidak aku kasihi. Makanya teman-teman, kalau kita baca di ayat pasal 43 ayat 1, dia mulai dengan satu kalimat. Tetapi sekarang. Menarik ya, tetapi sekarang itu menjadi sebuah kontras dari apa yang sudah dipaparkan di dalam pasal sebelumnya dengan apa yang akan mengikutinya. Tetapi sekarang di tengah-tengah kondisimu yang sulit, di tengah-tengah pergumulan hidupmu, tetapi sekarang aku mau meyakinkan engkau bahwa I love you gitu ya. Tuhan tuh bilang gini, aku mengasihi engkau dan aku ingin bersama dengan engkau. Just to be with you gitu ya. Hanya untuk bersama dengan engkau. Dan yang luar biasanya adalah seperti ini teman-teman. Ketika Tuhan menyatakan itu, maka dia memberikan alasannya. Dia memberikan alasan kenapa kita itu tidak dibuang oleh dia. Kenapa kita itu berharga di mata dia? Kenapa kita itu dianggap, kalau mau dibilang gitu ya, distempel bahwa kita ini adalah milik kepunyaan dia. Teman-teman perhatikan dari ayat pertama ini ada 4 kata kerja. Dia bilang seperti ini, menciptakan, membentuk, menebus, memanggil. Teman-teman, Tuhan mengajak kita untuk melihat gini. Kita ini berharga dan mulia karena aku sendiri, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan engkau. Menciptakan di dalam arti membuat kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dikatakan lebih jauh, akulah yang membentuk. Teman-teman, mari kita perhatikan bagaimana kejadian waktu Tuhan menciptakan manusia. Teman-teman, waktu Tuhan berkata jadilah terang, jadilah tanaman, jadilah burung, jadilah yang ikan yang berenang di laut. Semuanya dia berfirman, tetapi apa yang dia lakukan ketika dia membentuk engkau, menciptakan manusia. Bukankah Tuhan bilang segambar dan serupa dengan Allah? Dia membentuk kita, dia menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Dia membentuk kita menjadi sebuah pribadi yang berharga di matanya dan dia berkata apa? Sungguh amat baik. Teman-teman, Tuhan menjadikan kita pribadi yang mulia karena dia sendiri yang menciptakan kita. Dia yang maha kuasa itu menciptakan kita. 2 kata berikutnya adalah seperti ini. Akulah yang menebus dan memanggil engkau dengan namamu. Ketika berbicara menebus teman-teman, maka Tuhan itu mau ngomong seperti ini. Jangan lupa, aku itu sudah membayar engkau. Aku itu sudah membeli engkau. Bukan dengan sesuatu yang sifatnya bisa kehitung. Tetapi dia meneruskan di dalam bagian ini. Aku itu sudah menebus engkau, membayar engkau dengan apa? Dengan darahku yang mahal. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak pernah membuat engkau jauh daripadaku. Tidak pernah membuat aku itu kehilangan cinta sama engkau. Tidak pernah membuat aku meninggalkan engkau. Membiarkan engkau sebagai anak yang tidak punya papa dan tidak punya mama. Teman-teman, ini satu hal yang luar biasa bukan? Ketika kita menyadari kehidupan kita dibentuk, diciptakan, ditebus sehingga dia bilang apa?
memanggil engkau dengan namamu. Kamu so identik gitu ya. Kamu tuh benar-benar spesial di mataku. Sampai aku memanggil engkau dengan namamu. Memanggil engkau dengan keunikanmu. Karena apa? Karena memang aku yang membuat engkau unik gitu ya. Dan engkau ini adalah kepunyaanku. Teman-teman, ini yang menunjukkan bagaimana apapun yang merintangi kita seharusnya tidak pernah membuat kita undur dari Tuhan. Kalau teman-teman baca Yesaya 43 ayat berikutnya, ayat yang kedua, di sana dengan sangat jelas dikatakan sekalipun gitu ya. Dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku akan bersama dengan engkau. Aku berjalan di sampingmu. Teman-teman, dikatakan sekali lagi, sekalipun ini lagu, maksudnya saya langsung ingat lagu yang tadi gitu ya. Karena apa? Baca ayat ini puitis sekali gitu ya. Dia langsung ngomong gini, sekalipun engkau, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak membakar engkau. Teman-teman, ini satu kondisi yang menunjukkan seperti ini. Apapun yang merintangi engkau, apapun yang menghalangi engkau, apapun yang menyulitkan engkau, apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu, yang engkau pasti alami, semuanya itu tidak akan pernah membuat engkau jauh daripadaku. Semuanya itu tidak akan pernah membuat engkau meninggalkan aku, tidak pernah membuat aku meninggalkan engkau, gitu ya teman-teman. Semuanya itu gitu ya, tidak akan pernah memisahkan engkau dan aku. Teman-teman, ini satu hal yang luar biasa. Satu hal yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Ketika ada orang gitu ya. Teman-teman pasti dong ya, ada yang pernah namanya punya pacar mungkin ya. Meskipun cuma sebulan 2 bulan ya tetap aja gitu ya. Tapi kan kalau ditinggal rasanya nyesek banget gitu ya teman-teman. Ya saya juga pernah lah ya 1-2 kali gitu ya. Teman-teman rasanya apa? Nyesek. Kenapa? Waduh, kayaknya gue udah cinta mati sama dia gitu. Tapi dia masih ninggalin gue gitu. Kan sedih banget gitu ya rasanya. Teman-teman, ini satu jaminan ketika engkau mengasihi Tuhan, maka cinta Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kenapa? Karena dia yang terlebih dulu mengasihi engkau. Dia yang terlebih dulu mencintai engkau. Dia yang terlebih dulu membuat engkau menjadi milik kepunyaannya. Sehingga dia bilang gini, I love you. Aku menebus engkau. Itu bukti cintaku yang paling besar. Aku membeli engkau. Itu bukti bahwa cintaku itu gak main-main sama engkau. Maka di dalam ayat yang selanjutnya, Tuhan bilang dengan sangat jelas, oleh karena engkau itu berharga di mataku. Tapi jangan sombong, yang membuat kita berharga itu tetap kasihnya Tuhan. Dan engkau dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Jangan lupa, yang membuat kita mulia bukan apa yang kita miliki. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi sekali lagi, jangan pernah lupa ayat pertama. Engkau ini mulia karena Tuhan sendiri yang membeli engkau dari posisimu yang terpuruk. Dari lembah kegelapan, dari dosa-dosa yang mengikat engkau, dia membeli engkau sehingga engkau dijadikan anaknya, bukan lagi budak gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman berbicara tentang anugerah, maka jangan pernah lupa, kita itu gak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Kita itu gak berhak, tapi Tuhan yang memberikan kita satu kepastian, jaminan akan kelayakan kita di hadapan Tuhan adalah karena apa yang dia perbuat. Teman-teman jangan pernah lupa, Tuhan mengasihi engkau. Bukti Tuhan mengasihi engkau, dia menebus engkau. Dia menebus engkau bukan dengan main-main. Dia menebus engkau supaya engkau dan saya menjadi milik kepunyaannya. Pribadi yang tidak akan bisa dipisahkan dari apapun. Teman-teman, mari kita menghargai kasih Tuhan. Mari kita merenungkan apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah bersyukur untuk karya penebusan Tuhan. Jangan pernah lupa teman-teman. Teman-teman boleh, teman-teman di sekitar kita mungkin mengejek kita, menghina kita. Tapi jangan pernah lupa, kita itu berharga di mata Tuhan. Ucapan manusia tidak pernah bisa menghilangkan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada engkau. Teman-teman di sekolah kita boleh mengucilkan kita. Tetapi Bapa kita di surga menghargai engkau dengan sangat spesial. Kenapa? Karena dia yang menebus engkau. Dia yang menciptakan, membentuk, dan menebus. Dan dia memanggil engkau dengan namanya.
Teman-teman, mari kita sama-sama merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar cintanya untuk engkau dan saya. Mari kita sama-sama merenungkan ini dan kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Kita berdiam di hadapan Tuhan, renungkan kembali. Betapa Dia mengasihi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau menebus kami. Engkau menebus hidup kami, bukan dengan sembarangan. Engkau menebus hidup kami dari keterpurukan, dari semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus kami dari perbudakan dosa. Yang sering kali kami anggap kebebasan, namun sebenarnya membuat kami terikat dan membuat kami terpuruk. Terima kasih ketika Engkau menebus kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik